Halo semuanya, kembali lagi di channel Arianto Hong, dan hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk money management dan juga bagaimana caranya teman-teman bisa menarik hasil dari trading harian ya. Dan kita akan belajar bersama-sama supaya nanti teman-teman ngerti dan bisa ambil profit harian yang bisa teman-teman pakai buat kehidupan ya. Dan kita mulai dulu dari bagaimana caranya kita mengambil profit harian, dan di sini teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi saya sudah tampilkan satu slide, nanti kita bisa lihat bersama-sama di layar sebelah sini ya. Di situ ada pembahasan tentang bagaimana cara kita mengambil profit harian. Dan kita harus ambil contoh dulu paling gampang ya teman-teman. Kalau misalkan Anda lihat ya, di situ saya sudah menjelaskan jika Anda baru start trading, misalkan mulai dari 2.500, maka Anda wajib untuk tidak mengambil profit trading selama 7 hari. Nah, ini saya agak memberikan highlight ya. Jadi kita ada sedikit penyesuaian, dan sekarang kita bikin bukan 7 hari melainkan jadi sekitar 14 hari ya, atau 15 hari. Kenapa? Setelah kami hitung-hitung kembali, floating itu bisa memberikan penurunan nilai sekitar 10-15%, bahkan 20% dari total modal yang teman-teman punya. Jadi itu harus di cover dengan profit. Nah, jadi kita lihat dulu contohnya ya. Dengan 2.500 misalkan sebagai contoh, maka kita wajib tidak mengambil profit. Ini saya kasih perbaikan ya. Jadi bukan 7 hari melainkan 14 sampai dengan 15 hari ya. Oke, 14 sampai 15 hari itu kita tetapin begitu ya. Terus tujuannya adalah profit dari 14 sampai 15 hari itu nanti digunakan untuk menutupi penurunan nilai dari koin yang kita beli, atau biasanya kita sebut dengan floating. Nah, di chapter pertama saya sudah memberikan pengajaran seperti ini, dan teman-teman sudah ngerti ya kenapa terjadi floating dan sebagainya. Lalu setelah 7 hari nanti teman-teman bisa mengambil profit, bukan 7 hari ya, 14 sampai 15 hari. Nanti teman-teman bisa mengambil profit harian yang bisa diambil setelah hari ke misalkan 15, 16, 17, 18, 19. Nah, tapi bagaimana cara hitungnya? Nah, kita hitung bersama-sama. Sekarang saya akan hitung berdasarkan real akun saya yang bisa dijadiin contoh ya. Kalau di tampilan layar yang sebelah kanan ini kan, ini contoh doang, angkanya 2.500. Jadi kita akan hitung sama-sama nanti yang di versi ini. Dan perlu teman-teman ketahui, saya barusan melakukan deposit untuk trading itu senilai $10.000. Jadi ada peningkatan angka yang saya alamin di sini. Tapi yang mau kita lihat nanti totalnya ya, karena yang kita hitung adalah total asetnya. Oke, dan ini juga termasuk bagian dari money management yang akan teman-teman pelajari ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian trading ya. Saya akan screenshot dulu, nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini saya screenshot ya. Nah, di yang sudah saya screenshot dan tampil di samping itu, angka profit yang saya dapatin adalah 91, dan akumulasi profitnya adalah 288 ya. Nah, di sini saya akan kasih lihat juga nanti di PowerPoint di sebelah kanan. Teman-teman bisa lihat ya, ada layar putih ya. Jadi saya catat dulu ya. Di sini saya punya profit total ya. Saya ngitung total ya. Totalnya adalah total sama dengan 288. Nah, saya nggak hitung yang di belakang koma ya. Jadi nilainya adalah 288. Lalu kita cek waktu pertama kali ketika saya melakukan deposit, dan itu saya hitung dari kemarin ya. Kemarin saya hitung ya, dan sekarang saya akan tunjukin ke teman-teman ya. Nah, di screenshot layar samping itu nilai pertama saya, nilai awal ya, berarti saldo awal ya. Saldo awal saya adalah sebesar 11.570 ya. 11.570 itu adalah saldo awal saya ya. Di sini teman-teman lihat ya, saldo awal saya adalah 11.750. Kalau kita tambahkan ya, jadi kalau kita tambahkan, sekarang saya pergi ke kalkulator, nanti teman-teman bisa hitung bareng-bareng sama saya ya. Kalau ini di berdua ini dijumlah, kita tambah, maka kita akan mendapatkan hasil 11.570 ditambah 288 ya, 288. Maka hasilnya adalah $11.858. Nah, sesuai tampilan di sampingnya, nanti teman-teman bisa lihat hasil totalnya ya. Nanti teman-teman bisa hitung ya, yang versi teman-teman sendiri ya. 11.858. Itu adalah hasil
yang harus ada di Binance ya saya. Ya, nah sekarang kita ke Binance. Ya, saya akan memperlihatkan akun Binance saya dan saya akan screenshot teman-teman. Ya, oke, saya udah screenshot. Nanti akan tampil di sebelah kanan sini ya, di sebelah kiri sini sorry ya. Nah, kalau teman-teman lihat, justru saldo saya bukan 11.858. Saldo saya di Binance ya, saldo di Binance ya. Oke, itu ada sekitar 11.500 ya. Sorry, saya screenshot langsung ya. 11.499 ya, 499 ya. Nah, sekarang kita hitung lagi. Kalau misalkan dikurangin, oke, kita kurangin ya. 11.858 dikurangin dengan 11.499, maka ada dolar saya yang hilang itu sekitar 359. Ya, ada dolar saya yang hilang sebesar 359. Berarti terjadi penurunan nilai. Jadi nilai saya, nilai koinnya itu turun sebesar 359. Ya, berarti profit yang saya dapatin dari awal yang 288 itu belum sanggup untuk menutupin penurunan nilainya. Saya membutuhkan sekitar 359 dolar untuk bisa menutupin penurunan nilai sehingga angka yang keluar saldonya itu tetap ada di angka 11.570. Sebenarnya sih selisihnya tidak banyak ya di sini kalau kita hitung-hitung begini ya. Jadi tinggal selisihnya aja, dari 359 dikurangin 288. Nah, itu selanjutnya yang saya butuhkan, supaya nanti pada saat terjadi penurunan nilai di angka 359 ini, maka saldo saya kembali ke 11.570. Ya, kembali ke angka itu. Nah, kalau kembali ke angka ini, pertanyaannya adalah kapan saya bisa ngambil profit? Karena profitnya yang teman-teman dapatin dan saya dapatin, yaitu sebesar 288 ini, dan nanti tambahannya ya, tambahannya itu sekitar, coba saya hitung ya, dikurangin 288 ya, sebentar, 288 berarti ada selisih 71 dolar. Ini harus diminusin 71. Nah, saya kekurangan 71 dolar, berarti nanti ketika saya trading saya dapatin 71 dolar. Nah, 71 dolar itu saya tambahkan lagi ke 288 sehingga 359 angkanya ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, sehingga 359 ya angkanya. Nah, kalau sudah angka 359, barulah saya bisa mengcover penurunan nilai dari koin yang saya dapatin. Nanti kalau nilai turun lagi bagaimana kalau misalkan terjadi penurunan lagi? Nah, kita cover lagi dengan profit kita. Ya, jadi kita harus pastikan angkanya tetap ada di angka 11.570. Ya, itu kalau akun saya. Nanti akunnya teman-teman tinggal pelajari sendiri ya. Jadi, akun saldo awal itu tetap harus angkanya sama. Jadi, ketika Anda dapatin profit, usahakan saldonya selalu ada di angka yang sama dengan ketika Anda masuk pertama kali. Nah, kalau sudah lebih dari situ, teman-teman bisa ambil ya. Contoh ya, misalkan kita udah cover, nanti ini teman-teman bisa pelajari ya, bisa lihat ya. Oke, tadi angkanya adalah 11.000, ini saya tulis gede-gede, saya ganti warna hitam, 11.570. Ini sudah di cover dengan profit kita sebesar 359 ya. Jadi sebenarnya nilai profit kita jika ditambahkan secara keseluruhan sebenarnya adalah 11.570 ditambah dengan 359. Nah, ini menjadi, sebentar saya kasih gambaran. Nah, ini menjadi sebesar 11.929. Nah, harusnya saya punya saldo adalah segini. Tapi again ya, karena terjadi penurunan nilai sebesar 359, makanya angkanya kembali ke angka 570. Begitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya trading terus, kemudian angka 11.000, ini saya kasih garis ya. Angka 11.570 ini meningkat nih ceritanya. Kan sudah di cover nih dengan profit saya. Jadi yang tadinya harusnya kurang dari 11.570
ditambah dengan profit saya akhirnya bisa tetap 11.570. Maka nanti kalau misalkan sudah naik dari 11.570 misalkan naik jadi 12.000 misalkan, maka saya sudah bisa mengambil selisihnya teman-teman ya. Nah ini saya akan screenshot nanti kasih teman-teman lihat. Saya sudah bisa dapatin angka 12.000 dikurangin dengan 11.570. Berarti di sini saya bisa ambil profit yang bisa saya tarik dan masuk ke rekening saya adalah $430. Ya. Nah, ini adalah cara kita menghitung dan kita mendapatkan profit harian. Jadi dengan cara seperti ini, nanti teman-teman tinggal ngecek. Patokannya sederhana kok, 11.570. Itu angka saya ya. Nanti teman-teman punya angka sendiri juga, kan modal awal Anda kan ada tahu. Ya, jadi modal awal itu jadi patokan, jadi angka. Jadi kalau kurang dari 570 jangan diambil. Begitu lebih dari 570 silahkan ambil. Sesederhana itu ya. Karena kita kan mau ambil harian. Jadi ketika kita ada tradingnya sudah make money, sudah profit, ya berarti kita bisa ambil. Kalau tradingnya terjadi penurunan nilai, kita cover dulu dengan profit kita. Jadi kita tambahkan dulu dengan profit. Kalau misalkan tradingnya itu terjadi pertambahan nilai, berarti kan yang sudah kita coverin naik. Nah kalau udah naik, kita bisa ambil selisihnya. Kalau turun lagi, kita cover lagi. Jadi seperti itu caranya, tinggal mengcover aja. Nah selama patokan kita adalah dari saldo awal kita pertama kali. Ya, saldo awal pertama kali saya adalah 570. Tinggal ikutin angka awal. Lebih dari itu, silakan teman-teman tarik. Sesederhana itu. Ya, dengan cara seperti ini, saya bahkan bisa mengambil profit harian. Batasan saya adalah 570, ya 11.570. Itu batasan saya. Lebih dari itu, saya bisa ambil harian dan saya bisa cairkan ke rekening saya. Nah, karena kita tradingnya setiap hari, berarti dia akan terus bertambah, terus bertambah. Pengurangan atau floating itu akan mencapai satu titik paling rendah, teman-teman. Ya, pengurangan atau floating itu akan mencapai satu titik paling rendah. Kan kalau kita lihat dari pergerakan dari koin sendiri, itu kan tidak selamanya turun terus. Kalaupun dia turun terus, dia akan mencapai namanya ATL-nya atau all time low-nya, paling rendahnya. Berarti ada titik paling rendahnya akan dicapai. Berarti kita akan mencapai nilai cover profit kita berada di titik terendah. Nah, begitu dia meningkat, maka sudah pasti akan melebihi dari saldo awal kita yang pertama kali. Sehingga kalau sudah seperti itu, begitu lebih kita udah bisa ambil. Kita langsung ambil selisihnya dan kita langsung cairkan ke rekening kita. Nah, penurunan nilai ini disebut dengan floating, teman-teman. Kalau teman-teman kemarin sudah belajar dari chapter pertama saya, berarti sudah ngerti dong apa itu floating. Ya, floating itu adalah menambah stok kita, tapi pada saat nilai penurunannya terjadi. Nilainya terjadi penurunan. Sehingga seolah-olah kita rugi pada kita belum. Karena kita belum menjual barangnya atau koinnya. Kalau harganya turun teman-teman jual ya rugi. Tapi kalau harganya turun teman-teman tidak jual koinnya, ya kita nggak rugi begitu ya. Tapi karena ini trading jalan terus ya, jadi kita akan terus menghasilkan profit setiap hari. Targetnya adalah 1%. Kalau kita capai itu ya kita bisa ya. Jadi sesederhana itu ya. Jadi saya harap dengan perhitungan simple seperti ini, mudah-mudahan teman-teman ngerti. Kalau teman-teman tidak ngerti, teman-teman bisa bertanya ke trainernya Anda. Trainer Anda itu sedikit banyak sudah paham tentang hitungan-hitungan money management seperti ini ya. Oh ya, sorry, kita belum masuk ke money management ya. Jadi paling tidak sudah ada ngerti hitung-hitungan bagaimana caranya kita bisa tarik profit kita setiap hari walaupun trading kita jalan. Ya dong, kalau kita lagi usaha, lagi trading, tapi profit tapi nggak bisa ambil beberapa juga. Artinya kita punya modal akan terus-menerus menggulung ke dalam situ. Kecuali memang niatnya teman-teman adalah menggulung, membesarkan. Nah itu beda lagi. Kalau itu profitnya jangan ditarik-tarik. Biarin dia menggulung dulu, lama-lama 11.570 yang versi saya ini akan semakin membesar lama-lama nilainya, angkanya. Kenapa? Karena pada saat profitnya sudah bisa mengcover dari penurunan nilai, dia akan bertumbuh dan berkembang dan makin besar dan makin besar. Berarti profitnya sudah jauh lebih besar untuk menutupin floating yang terjadi. Floating itu tidak mungkin sampai menghabiskan teman-teman punya saldo. Impossible banget ya. Maksudnya saldo saya adalah dari nilai dari koinnya. Itu impossible bisa jadi nol. Ya, jarang banget dan saya bahkan belum pernah ketemu sih yang seperti itu. Ya, jadi pasti selalu ada nilai sisa. Nah, nilai itu ada disebut dengan penurunan nilai dan floating. Jadi teman-teman jangan jual ketika harga terjadi penurunan. Kita jual ketika harga terjadi penaikan. Makanya waktu kita cover dia, terus dia naik balik arah, berarti nilai coveran kita yang tadinya sudah kita cover menjadi harga modal awal pertama kita, yaitu di 570,
ini akan mengalami penaikan. Kenaikan itulah kita akan ambil. Ya, dan bisa kita ambil harian, bahkan kalau teman-temannya saldo besar, teman-teman bisa ambil jam-jaman, ya. Jadi itu bisa teman-teman atur, ya. Harian bisa, jam-jam bisa, atau mau cover berapa hari juga bisa. Kalau saldo teman-teman tidak terlalu besar, misalkan ratusan dolar, itu bisa dengan cara kita menabungnya sampai beberapa hari. Jadi lebih dari itu kita ambil, ya. Jadi nggak langsung harian, ya. Jadi kita sesuaikan dengan modal yang kita punya. Dan modal ini sebenarnya tidak ada istilah besar atau kecil karena tergantung dari ekonomi masing-masing. Ya, buat beberapa orang nilai ratusan dolar itu sudah besar. Ya, buat beberapa orang nilai puluhan ribu dolar itu biasa aja dan itu kecil. Tapi itu tidak jadi masalah. Yang penting masing-masing bisa menghitung supaya bagaimana caranya kita bisa mengambil uangnya secara harian atau berapa hari gitu. Ya, mau zaman juga bisa asalkan saldo Anda benar-benar besar. Sampai di sini saya harap teman-teman mengerti. Dan sekarang kita masuk ke money management. Ya. Nah, untuk money management sendiri, ini saya buka dulu slide-nya ya. Kita kembali ke slide tadi ya. Jadi untuk ini sudah paham ya. Nah, sekarang saya kembali ke money management di sini. Ya, ini ada satu peraturan trading yang kita bikin dan ini berkaitan dengan money management. Ya, kalau teman-teman lihat di poin nomor 3, di sini sudah dicatat bahwasanya jika memungkinkan, gunakan hanya 80% dari modal untuk trading. Jadi kalau Anda punya modal misalnya $10.000, tradingkan 8.000 aja. Atau misalnya teman-teman punya modal sekitar $500, maka yang ditradingkan adalah $400 aja. 20% yang bagian ini ya, 20% ini, ya saya besarin. Nah, itu hanya teman-teman gunakan ketika terjadi penurunan nilai. Kan gini, kita kan mau beli koin itu kan di harga bawah atau harga rendah. Ya, jadi kita ketika tradingnya itu terjadi dan terjadi penurunan nilai, maka sistem dari aplikasi ini kan akan membantu kita untuk membeli setiap layernya. Taruhlah layer yang sudah habis nih, dibeli sama dia, berarti stoknya banyak, uangnya habis. Ya, uang tunai atau uang USDT Anda sudah tidak ada, tapi stok barangnya, stok koinnya jadi banyak sekali. Nah, teman-teman lihat, wah masih turun nih. Berarti kalau kita sebagai pedagang akan kita beli lagi. Makanya kita gunakanlah cadangan 20% atau 10-20% yang bisa teman-teman taruh untuk membeli harga di paling bawahnya lagi. Karena ketika dia udah nyentuh bawah, dia pasti akan naik ke atas. Bahasa tradingnya ketika dia sudah sentuh titik support, dia pasti akan membal naik ke atas lagi. Kalau dia sudah capai titik resisten, maka dia akan turun lagi. Jadi seperti itu, naik dan turun, naik dan turun. Jadi tidak selamanya di bawah, tidak selamanya di atas. Dia akan jalan terus seperti itu. So, teman-teman nggak perlu khawatir sebenarnya. Ya, floating kemarin di chapter pertama kita sudah pelajari, jadi tidak ada istilah uang hilang, kecuali memang pada saat dia turun, teman-teman jual. Itu memang rugi, teman-teman. Di bisnis apapun, kalau teman-teman lakukan begitu, itu rugi. Tidak ada yang untung kalau cara begitu. Tapi karena kita bisnismen, kita ngerti lah. Kita beli murah, kita jual mahal. Di floating kemarin, chapter pertama kita pelajari. Dan di bagian ini, kita belajar bagaimana caranya kita mengambil uang harian dan bagaimana caranya money management dengan menggunakan perhitungan seperti ini. Terus, selain itu, adalah money management yang tidak saya tulis di sini adalah gunakan kurang lebih sekitar 5% dari total modal Anda untuk melakukan pembelian pertama. Ya, contohnya gini, misalkan teman-teman punya $10.000, misalkan, ya, $10.000 teman-teman punya. Atau $1.000 atau $500, terserah ya. Teman-teman hitung, kalau di sini diambil dari 5%, ya, berarti kan kita jatuhnya di sini ada $500. Ya, betul ya. Nah, karena sistem di Mindstorm ini menggunakan sepasang, berarti sepasang ini kita bagi jadi $500 kita bagi jadi 2, ya. Ada 250 dan ada 250. Seperti itu. Jadi dengan 250 pertama kita beli yang up, dengan 250 kedua nih ya, kita beli yang down. Jadi kita punya sepasang koin up and down ya. Nanti teman-teman atur ya mau berapa ya. Kalau misalkan Anda belum mengerti hitung-hitung seperti ini, konsultasikan dengan trainer ya. Bicarakan dengan trainer. Trainer akan bantu Anda untuk menghitung ya. Kalau misalkan trainer Anda masih belum paham seperti ini, coba cari trainer lain untuk bantu Anda hitung. Ya, usahakan trainer Anda itu adalah satu jalur di dalam aplikasi Mindstorm itu. Jadi lebih gampang dan lebih mudah. Kalau misalnya teman-teman butuh bantuan, teman-teman juga bisa kontak ke admin kita, nanti akan dibantu juga. Ya. Dan saya juga ada di channel
pribadi saya Arianto Hong. Nanti teman-teman bisa buka itu dan bisa japri saya juga untuk saya bantu untuk menghitung. Jadi teman-teman bisa dapatin pengarahan yang benar nanti dalam menghitungnya. Ya, nah saya selesai teman-teman semuanya. Jadi money management itu sebenarnya simpel sekali. Bagaimana cara kita atur uang kita? Kita putar dengan baik, tidak langsung main habisin sekalian. Terus kemudian juga kita bisa ngatur ketika harga udah turun ke bawah, kita masih punya dana cadangan yang kita pakai untuk membeli harganya di bawah. Semudah itu dan sesederhana itu. Ya, ini kalau tidak dipraktekkan, maka kita tidak bisa dapatin satu gambaran yang baik. Tapi ketika teman-teman praktekkan, teman-teman akan ngerti apa yang saya maksud dengan money management seperti ini. Terus, jangan juga kita hanya investasi di satu jenis koin aja. Kalau bisa ya 2, 3, tapi jangan terlalu banyak. Karena kalau teman-teman invest terlalu banyak di banyak koin, berarti PR-nya makin banyak. Yaitu teman-teman harus melihat chart dari setiap koin yang teman-teman invest. Penting untuk melihat chart supaya apa? Jangan sampai harga tinggi kita beli terus. Ya, kita harus minta aplikasinya untuk disuspend, untuk suspend buying supaya dia tidak beli terus. Tapi ketika harga udah mulai bawah, nah silakan dibeli. Ya, prinsipnya adalah beli murah, jual mahal. Lalu tadi yang pertama kita bahaskan tentang bagaimana cara tarik uang kita harian. Nah, atur di bagian modal di Binance Anda. Ingat pertama kali berapa sih modalnya Anda? Nah, Anda catat itu, nilai itulah jadi patokan. Ketika minus dari situ, jangan diambil. Ketika plus dari situ, silakan diambil. Ya, artinya profitnya Anda itu akan terus mengcover nilai dari penurunan nilai dari setiap koinnya. Kalau udah di cover begitu, berarti profitable berikutnya udah bisa teman-teman ambil. Nah, kalau nilai minusnya tadi itu penurunan nilai itu mengalami penambahan nilai, artinya yang udah Anda cover itu akan naik semua. Maka akan melebihi lagi dari angka 11.570 versi saya. Nah, versi teman-teman juga sama. Jadi melebihi dari itu, ya silakan ambil. Kalau turun dari itu, kita cover lagi. Kalau lebih dari itu, ya kita ambil lagi. Ya segampang itu. Tinggal seperti itu aja. Dan tinggal kita hanya melihat dari total saldo aset kita. Bukan dari USDT ya teman-teman ya. Karena kita harus ngitungnya dari aset. USDT itu adalah uang cash-nya. Ya, kalau kita belanjakan ke koin, berarti ada uang cash dan koin. Nah, seperti itu. Koin itu nilainya berapa? Nah, kita harus lihat totalnya. Ya, cara lihat total itu paling gampang teman-teman buka nanti Binance-nya, terus ke arah wallet, kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia dompet, dan teman-teman buka di bagian atas, paling atas ada tulisan overview. Ya, saya lupa kalau bahasa Indonesia, kalau nggak salah ringkasan ya. Tinggal lihat ringkasannya, di situ ada tulisan spot. Dan spotnya angkanya berapa, saldonya berapa. Sesimpel itu, lihat bagian itu dan patokan jadi bagian itu. Jadi teman-teman dapatin, oh iya kalau lebih berarti saya bisa ambil. Tinggal pindahkan sisa kelebihannya ke area funding dan teman-teman tinggal cairkan dengan cara menukarkan ke exchange, yaitu dijual. Ya, seperti itu. Ya, nanti kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa tanyakan ke admin kita atau tanyakan ke trainernya Anda. Usahakan untuk selalu bangun komunikasi dengan mereka. Kami juga ada di grup Telegram, juga ada di grup yang lain. Jadi teman-teman kalau butuh masuk ke grup, tanyakan ke trainer Anda. Jadi bisa dibantu terus-menerus. Ingat ya, kita harus profit trading, kita harus ngerti cara berhitung, dan kita harus bisa mengambil profit kita setiap hari. Kalau yang misalkan modalnya tidak terlalu besar, kita bisa ambil beberapa hari sekali. Ya, tinggal kita atur karena ini money management, pengaturan keuangan kita. Sesederhana itu, ya. Dan nanti kita akan ketemu di video yang berikutnya yang akan kita bahas tentang aplikasi, tentang Mindstorm-nya, ya. Dan saya sampai di sini. Terima kasih semuanya.